Bonus Capture 4. Seperti apa yang Velo ungkapkan sebelumnya, jika dia akan membawa Arshila pergi dari rumah Alvaro untuk memulai kehidupannya dari awal bersama sang anak. Alvaro tak memaksa, keputusan Velo nyatanya sudah bulat, tak bisa diganggu-gugat. Arshila yang saat itu masih berusia 6 bulan harus melakukan perjalanan panjang dari Indonesia ke USA dengan melakukan beberapa kali transit. Arshila tumbuh menjadi balita cantik dan ceria. Pipi gembul yang setiap saat selalu mendapatkan cium sayang dari orang-orang terdekat, lalu ditanggapi dengan tawar yang membuat semua orang di keluarga Alvaro semakin menyayangi bayi cantik itu. Kini, Alvaro dan Zizi dengan berat hati melepaskan Velo bersama Arshila pergi. Seharusnya kalian bisa tinggal lebih lama di sini. Pelukan terurai. Alvaro dan Zizi sedang mengantar kepergian Velo ke bandara, tidak bisa menahan adiknya itu untuk memutuskan pergi. Aku akan sering menghubungi kalian. Terima kasih sudah mau menampungku dan Arshila selama ini. Zizi menggeleng. Jangan bilang menampung. Kalian juga keluarga kami. Aku harap kalian bisa jaga diri baik-baik. Aku pasti akan merindukan kakak. Velo lagi-lagi memeluk Zizi. Dia bersyukur memiliki ipar dan kakak angkat yang begitu peduli dengannya. Alvaro hanya berdiri di belakang dua orang perempuan yang saling berpelukan. Sebagai kepala rumah tangga, lelaki itu hanya memastikan bahwa semua anggota keluarganya dalam kondisi baik-baik saja. Pandangan mata Velo beralih pada Alvaro. Mata perempuan itu berkaca-kaca. Sudah banyak hal yang Alvaro lakukan untuknya. Dia tahu tak sanggup membalas kebaikan hati Alvaro yang selama ini melakukan hal terbaik untuknya. Kakak jaga kesehatan. Tidak perlu lagi mencemaskanku dan Arshila. Kakak harus mikirin kesehatan kakak sendiri. Kami baik-baik saja. Anggukan dilakukan Alvaro sebagai tanggapan. Lelaki itu tak banyak bicara. Namun, sorot mata penuh kepedulian cukup menunjukkan jika dia memang menyayangi Velo. Velo mengangguk sembari menahan air mata yang sudah menggenang. Aku menunggu kedatangan kalian. Punggung tangan menyeka air mata yang menetes. Aku pergi, Kak. Zizi melambaikan tangan. Rasanya tidak tega melepaskan Velo dan Arshila untuk tinggal berdua di negara asing. Namun, mereka tidak bisa melakukan apa-apa jika itu sudah menjadi keputusan Velo. Pa, apa mereka akan baik-baik saja? Tanya Zizi saat lengan Alvaro memeluk pinggangnya. Sorot mata keduanya masih mengarah pada punggung Velo yang telah menjauh dengan Arshila berada di gendongan. Mereka akan baik-baik saja. Papa yakin Velo bisa menjaga diri. Ini bukan kali pertama dia hidup sendiri. Alvaro menenangkan Zizi. Kini dia menoleh ke samping di mana sang istri berada. Ayo pulang, banyak hal yang harus diselesaikan. Sementara di sisi lain, bagaimana kondisinya, Dok? Alicia begitu terkejut saat melihat jemari tangan Gali bergerak. Rasanya seperti mimpi, penantian begitu lama akhirnya membuahkan hasil. Gali koma selama 8 bulan, bukan waktu yang sebentar, tetapi harapan Alicia untuk Gali nyatanya tidak pernah pudar. Dokter melepaskan stetoskop dari telinga, mengantungnya di leher. Bagus, sangat banyak kemajuan. Kita tunggu sampai pasien benar-benar sadar. Barulah Alicia bernapas lega, matanya sudah berembun sejak tadi. Dia akan bangun kan, Dok? Putraku akan selamat. Kami akan mengusahakan yang terbaik. Berdoalah agar putra Anda segera sadar. Kalau begitu, saya permisi. Alicia membiarkan dokter pergi. Fokusnya tak beralih pada mata yang masih memejam. Dia rindu sosok Gali yang bisa bicara lagi padanya. Ingin melihat Gali melakukan aktivitas seperti dulu. Ibu yakin kamu akan sembuh. Ibu yakin hidupmu masih sangat lama. Ucap Alicia sembari menyeka air mata yang menetes di pipi. Malam itu, tepat ketika Alicia hendak memejamkan mata, sebuah panggilan dari rumah sakit mengurungkan kantuk. Buru-buru jemarinya menjawab panggilan, berharap ada kabar baik dari putra sematawayang yang sampai detik ini tertidur di dalam ruang ICU. Apa? Gali sadar. Alicia tak mampu berkata apa-apa lagi. Matanya berkaca-kaca sembari tetap mendengar penjelasan tenaga medis di seberang sana. Saya akan ke sana, ucapnya mengakhiri panggilan. 8 bulan bukanlah waktu yang sebentar. Sembari mengobati kanker yang terus menggerogoti tubuh Gali, dokter berupaya melakukan segala cara demi kesembuhan lelaki itu. Alicia gegas bersiap diri lalu memanggil sopir pribadi untuk mengantarkannya menjenguk Gali. Jarak rumah sakit dengan tempat tinggal yang saat ini Alicia tempati cukup dekat. Dia sengaja menyewa 1 unit apartemen untuk ditinggali selama Gali dalam perawatan. Berjalan cepat menuju ruang ICU, dokter nyatanya sudah menunggu kedatangan Alicia. Pasien akan dipindahkan ke ruang perawatan. Apa? Kondisinya banyak kemajuan. Putra Anda sangat diberkati. Alicia tersenyum. Dia melihat sendiri para tenaga medis memindahkan Gali untuk dirawat di ruang perawatan. Setelah 8 bulan lamanya, akhirnya tubuh kurus itu bisa keluar dari ruang ICU, terbebas dari kabel-kabel mengerikan yang membuat harapan Alicia hampir pupus. Pasien akan tetap menjalani pemeriksaan. Banyak hal yang harus dilakukan. Otaknya mungkin belum bisa bekerja optimal. Saya harap Anda lebih bersabar lagi. Alicia menjawab dengan anggukan. Terima kasih, dokter.
Tidak ada hal yang lebih membahagiakan dari kesembuhan Gali. Alicia ingin memulai semuanya dari awal, membuat hubungannya dengan Gali menjadi lebih baik, mengulang kembali masa-masa kecil putranya yang terlewat, memberikan perhatian pada lelaki itu di kala sakit. Sudah seminggu lamanya Gali siuman, tetapi lelaki itu belum mampu bicara lancar. Segala terapi dilakukan demi bisa mengembalikan fungsi organ tubuhnya seperti sedia kala. Sampai hari itu tiba, di mana Gali mulai bisa mengutarakan sedikit demi sedikit apa yang ada dalam pikirannya. Cukup, Ibu. Aku sudah kenyang. Alicia menghentikan gerakan tangannya untuk menyuapkan sendok berisi makanan itu pada Gali. Bibirnya mengulum senyum, lantas meletakkan perlengkapan makan pada nakas. Ibu? Ya, jawab Alicia cepat. Mungkin otakku tidak bisa mengingat dengan sempurna apa yang sudah kulalui, tapi aku tidak pernah lupa jika aku sudah menikah. Ibu, di mana Velo? Di mana istriku? Detik itu juga senyum Alicia memudar. Velo, nama perempuan yang beberapa bulan terakhir sudah dia lupakan dan tak pernah lagi terdengar, kini Gali menyebutnya lagi.